Gimana sih caranya buat bikin iklan FB dan IG Ads yang menguntungkan? Oke, nah di video kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana caranya bikin iklan Facebook dan Instagram Ads cepas yang menguntungkan. Karena nggak tahu kenapa nih, kalau diperhatiin kayaknya beberapa waktu terakhir ya, kayaknya iklan di marketplace doang gitu ya, kalau teman-teman mau naik level ke yang lebih tinggi gitu. Misalnya teman-teman sekarang omsetnya udah 50 juta gitu ya, udah 100 juta gitu. Kalau teman-teman mau naik ke 200, 300 atau mungkin 1 miliar, kayaknya agak susah kalau teman-teman cuman mengandalkan satu platform, cuman mengandalkan satu sumber traffic. Nah, disinilah gitu ya, kalau yang kita alami di MEA gitu ya, kita naikin omset yang paling banyak gitu ya, itu ketika satu toko online ini udah punya lebih dari satu channel, gitu ya, lebih banyak dari sumber traffic. Jadi, toko-toko yang besar biasanya ya, apakah mereka udah jalan FB IG Ads cepas sama iklan di marketplace-nya, atau misalnya TikTok Ads sama marketplace-nya, atau misalnya digabung sama Google Ads, atau yang biasanya besar banget malah semuanya kita jalanin, dan itu hasilnya besar banget. Gitu. Nah, cuman masalahnya adalah banyak yang sering ngerasa kalau iklan Facebook sama Instagram ini, apalagi iklan cepas ini rumit gitu ya, rumit, memusingkan gitu kan, bikin puyeng gitu ya, terus nggak ngerti, dan UI-nya sering berubah, jadinya tampilan klik-klikannya tuh gimana ya, jadi karena rubah kali ya, jadi bingung gitu orang buat ngerjainnya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas cara sesimpel mungkin buat teman-teman ngerti dan teman-teman bisa praktek gitu yang pentingnya. Gitu. Oke, jadi gimana caranya biar iklan FB Ads-nya untung? Yang pertama, tentu saja teman-teman harus ngerti dulu tentang konsepnya dari dashboard Facebook dan Instagram Ads. Gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus ngerti sama konsepnya? Karena gini, yang namanya UI UX-nya Facebook sama Instagram gitu ya, itu tuh sering berubah di FB Ads Manager-nya. Gitu. Jadi kayak dulu aja namanya Facebook Ads Manager. Sekarang berubah jadi Meta Business Manager, itu udah beda gitu ya. Dan terus kadang posisi kliknya kadang bisa berubah. Jadi teman-teman harus ngerti konsepnya. Ya, jadi teman-teman harus ngerti banget tentang konsep dari dashboardnya sendiri. Gitu. Jadi konsep dashboard Facebook, Instagram Ads gimana sih? Sebenarnya simple. Setelah teman-teman masuk ke Business Manager. Nanti di Business Manager itu nanti ada pengelola iklan, ada Audience Manager, ada lagi buat bikin sumber peristiwa pixel gitu ya. Terus ada lagi materi-materinya kayak pengaturan bisnisnya gitu kan. Nah, ini tuh ada beberapa poin dari setiap subbab, teman-teman ngerti itu bakal lebih gampang. Gitu ya. Kalau teman-teman pengen belajar ini kita nggak bahas di sini ya, karena kalau nggak teman-teman bakal lama banget. Gitu. Mungkin kita bakal bikin video lain tentang pengertian dashboardnya. Gitu, oke. Nah, yang pertama adalah itu. Nah, yang kedua, pastikan akun CPAS kamu itu sudah connect gitu ya. Mau teman-teman mau pakai toko Shopee, mau teman-teman pakai Tokopedia, terserah gitu. Tapi yang penting udah connect nih. Gitu. Kalau Shopee biasanya harus pengajuan dulu. Tokopedia itu kalau nggak salah power merchant di level yang pro ya, kalau nggak salah udah otomatis. Teman-teman kalau punya official store juga bisa. Gitu ya, itu udah bisa connect dengan CPAS-nya. Gitu ya. Nah, biasanya di Shopee atau di Tokopedia itu ada panduannya. Teman-teman tinggal ikutin sih. Teman-teman tinggal ikutin dan teman-teman bisa pakai gitu ya buat CPAS-nya. Gitu ya. Nah, terus setelah CPAS connect nih, gimana lagi? Nomor 3, reset product winning gitu. Jadi gini, meskipun teman-teman mau pakai teknologi secanggih apapun nih, mau pakai Facebook Ads, TikTok Ads, IG Ads, pokoknya semua per Ads-Adsan, kalau produk kita belum produk yang winning gitu, dalam arti produk yang bagus gitu ya, yang udah siap dan kalau dijual tuh orang mau beli, ya percuma. Teman-teman pasti bakal boncos. Kenapa? Karena kalau produknya aja belum winning, ya wajar orang nggak mau beli. Gitu ya. Jadi pastikan produknya udah winning gitu ya. Ini teman-teman perlu riset. Caranya gimana? Sebenarnya caranya risetnya nggak susah. Teman-teman lihat yang nyarinya banyak apa enggak gitu ya, kalau di Google Ads ya atau di Shopee. Terus teman-teman lihat juga ketika orang lihat ini berapa persen sih kira-kira tingkat konversinya gitu. Kalau misalnya tingkat konversinya tinggi berarti cenderung bagus. Nah, terus gini, bisa juga gini tapi kan masalahnya. Anggaplah produk baju ini udah winning. Tapi di toko orang lain winning, di teman-teman nggak winning. Nah, kalau nggak winning berarti artinya teman-teman ada bikin salah nih, banyak nih. Apakah di fotonya, apakah di deskripsinya gitu loh. Jadi keunggulannya tuh nggak ditunjukin. Gitu ya. Jadinya makanya orang nggak mau beli. Gitu ya. Nah, keempat adalah setelah teman-teman riset produk winning, poin nomor 4, teman-teman perlu menguasai target market. Menguasai target market tuh apa sih maksudnya? Menguasai target market tuh teman-teman perlu tahu dari produk ini kira-kira siapa yang kalau ditawarin pasti beli. Simpel ya. Jadi
Siapa yang kalau ditawarin pasti beli. Nah, mereka inilah yang harus kita tawarin gitu loh. Udah tahu siapa yang pasti beli, umurnya berapa, lokasinya di mana, gitu ya. Mereka sukanya apa. Nah, itu yang harus tahu. Buat apa? Buat jadi targeting di Facebook dan Instagram Ads gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah tahu, nanti tinggal gampang mencari mereka di Facebook, Instagram Ads itu gampang banget kalau udah ngerti konsepnya. Nah, nomor 5, teman-teman bikin nih copywriting-nya. Penawarannya mau kayak gimana sih? Gimana sih cara nawarinnya biar orang tersebut mau beli gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah ngerti cara bikin copywriting-nya, itu gampang juga. Nomor 6, bikinlah konten dari copywriting tersebut. Jadi bikin dulu tulisannya, baru bikin penawaran gambarnya, atau baru bikin videonya. Nah, kalau udah, nanti teman-teman masukin ke nomor 7. Nomor 7 adalah teman-teman kirimin orang dari iklan tersebut ke toko Shopee atau Tokopedia yang sudah kelihatan trusted gitu. Jadi jangan toko baru juga, karena kalau toko baru yang teman-teman bayangin gitu, yang iklanin gitu ya, udah pasti iklan tersebut bakal rugi gitu. Tapi kalau udah kelihatan trusted, ya minimal orang bakal beli gitu ya. Dan terakhir, teman-teman evaluasi gitu. Apa yang harus ditingkatin nih? Apakah salah di iklannya? Apakah salah di kontennya? Apakah salah di apanya nih misalnya nih? Oh, apakah ternyata salah di produknya? Atau tokonya terlalu baru? Atau tokonya produknya nggak bisa diambil nih USP-nya, jadinya orang nggak beli gitu. Dan dari situ kita bisa tentuin apakah kita mau scale up, naikin budget karena udah bagus gitu ya. Ketika udah bagus, scale up untungnya makin banyak. Atau teman-teman mau scale down, kan turunin karena ternyata ini gagal nih, harus dicari lagi, harus dirumusin lagi gitu ya. Nah, itulah poin-poin yang dibutuhin kalau teman-teman mau bikin iklan Facebook atau Instagram Ads teman-teman pasti untung. Nah, buat belajarnya gimana gitu kalau teman-teman misalnya masih nggak ngerti. Nah, kalau masih nggak ngerti ya, konsep yang tadi saya jelasin dari 8 poin itu adalah materi yang nanti kita bakal bahas di workshop Kopi Manis Espresso 2 gitu. Jadi kita akan bahas step by step cara-cara paling simpelnya, cara-cara gimana caranya supaya teman-teman itu gampang nangkepnya, dan yang paling penting adalah gimana caranya supaya teman-teman gampang praktek sambil praktekin di sana gitu. Jadi dari situ teman-teman bisa dapetin hasil yang paling memuaskan. Oke, mungkin itu aja cara-cara buat bikin FB dan IG Ads. Cepat kamu tetap untung. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.